Assalamualaikum. 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 Bencana banjir bandang terbesar dalam sejarah peradaban terjadi pada masa kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Peristiwa itu menenggelamkan makhluk bumi, kecuali mereka yang ikut ke dalam kapal yang dibuat oleh sang Nabi. Saat banjir menghantam, kapal ini kemudian berlayar membawa penumpang dalam gelombang laksana gunung. Air bah ini dengan mudah menggulung manusia ingkar yang berlarian mencari keselamatan. Tidak ada yang tersisa kecuali mereka yang percaya kepada risalahnya. Konon, setelah hari yang mengerikan itu, sang Nabi dan pengikutnya mengarungi lautan selama 150 hari. Hingga akhirnya, bahtera itu pun berlabuh di atas bukit yang bernama Al-Judi. Bagaimana kisah perjalanan kapal Nabi Nuh usai banjir bandang ini? Menurut para ulama, Nabi Nuh alaihissalam diutus saat umat menyembah berhala dan setan. Nabi Nuh hidup di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Beliau menyerukan tentang tauhid, bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia menetap di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Berbagai upaya dilakukan sebagai upaya dakwah, namun kaumnya tidak peduli dan hanya sedikit yang beriman kepada dakwah kenabiannya. Sang Nabi berputus asa terhadap usaha yang dilakukannya. Ia tidak melihat adanya kebaikan pada diri kaumnya, hingga pada akhirnya beliau menyadari bahwa tidak ada kebaikan yang diharapkan pada diri mereka. Nabi Nuh kemudian mendoakan keburukan bagi mereka yang tertulis dalam Al-Quran. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh sebab itu, adakanlah suatu keputusan antara diriku dan mereka. Lalu selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama dengan diriku." Quran Surat Asy-Syura ayat 117 hingga 118. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka semua akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 37. Sebagian ulama salaf berkata, ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah memerintahkan beliau untuk menanam pohon besar sebagai persiapan bahan untuk membuat kapal. Selanjutnya, beliau menanam pohon dan menunggu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, beliau membelah-belah kayu pohon tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengangkut semua jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan semua makhluk hidup yang berpasang-pasangan ke dalam kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga perintah kami datang, dan At-Tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari tiap-tiap binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu berlaku ketetapan azab kepadanya, dan muatkanlah orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh, kecuali sedikit." Quran Surat Hud ayat 40. Kemudian bahtera itu membawa mereka di tengah-tengah gelombang yang laksana gunung. Banjir seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana gelombangnya hingga menjulang tinggi dan menenggelamkan daratan. Langit seperti menumpahkan airnya dan bumi memancarkan air dari segala penjuru. Seperti disebutkan dalam firman Allah, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surat Hud ayat 42. Dengan terkabulnya doa Nabi Nuh ini, maka tidak ada penentang beliau yang tersisa, termasuk istri dan anaknya yang telah menolak beriman kepada dakwahnya. Bahtera tersebut kemudian mengarungi dataran yang sudah menjadi lautan tersebut selama 150 hari. Alba Ibnu Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nuh berada di dalam kapal bersama dengan 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di dalam kapal selama 150 hari.
Allah mengarahkan kapal itu ke Mekah. Lalu kapal itu berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Setelah itu, Allah mengarahkan kapal itu ke Bukit Al-Judi, hingga akhirnya berlabuh di bukit tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Quran Surat Hud ayat 48. Nabi Nuh dan umatnya kemudian membangun sebuah negeri yang diberi nama Samanin. Selanjutnya, terjadi perkembangan dalam bidang bahasa hingga menjadi 80 bahasa. Ibnu Abbas mengatakan, setelah itu Nabi Nuh hidup 350 tahun lagi. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti berapa lama Nabi Nuh hidup usai peristiwa banjir tersebut. Wallahu alam. Saat Nabi Nuh membuat kapal perahu yang besar, beliau ditertawakan oleh kaumnya, sampai ada yang menganggapnya gila. Perlakuan buruk yang dialami Nabi Nuh tidak sampai di situ saja. Ketika perahunya sudah jadi, mereka melemparinya dengan kotoran manusia. Setiap kali kaumnya berak, maka kotorannya dibuang ke kapal Nabi Nuh. Kejadian itu berlangsung lama. Lalu Allah mengirimkan wabah penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan kotoran manusia yang ada di kapal Nabi Nuh. Mereka pun akhirnya mengambil kembali kotoran tersebut untuk mengobati penyakitnya. Kapal Nabi Nuh pun akhirnya kembali bersih, bahkan lebih bersih dari sebelumnya. Kemudian datanglah banjir besar yang menewaskan kaumnya. Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat di dalam kapal perahu yang ditumpanginya. Ketika Nabi Nuh akan membuat perahu, ternyata dibantu oleh seorang raksasa. Raksasa tersebut bernama Auj bin Unuk. Orang tua Auj bin Unuk merupakan cucu Nabi Adam yang buruk rupa. Auj bin Unuk sendiri merupakan anak hasil zina kedua orang tuanya. Auj bin Unuk mempunyai postur tubuh yang berbeda dibanding cucu Nabi Adam lainnya. Posturnya tinggi dan besar, layaknya raksasa. Bila berdiri tegak, awan berada di sekitar pinggangnya. Saking besarnya, saat banjir Nabi Nuh yang menenggelamkan gunung dan bukit, bagi Auj bin Unuk hanya sebatas di bawah lututnya saja. Setiap kali Auj bin Unuk merasa lapar, dia duduk di atas gunung dan memasukkan tangannya ke laut, lalu mengambil ikan yang paling besar. Kemudian diangkatnya ke arah matahari agar terbakar. Barulah ia memakannya. Auj bin Unuk mempunyai perangai yang buruk, sering meneror penduduk kampung. Namun demikian, dia pernah membantu Nabi Nuh untuk membuat kapal perahu. Ketika Allah mewahyukan Nabi Nuh untuk membuat perahu, beliau pergi ke daerah Kufah untuk menebang pohon saj. Akan tetapi, Nabi Nuh bingung bagaimana caranya membawa kayu yang jumlahnya banyak. Maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh untuk menyuruh Auj bin Unuk. Nabi Nuh pun lalu pergi menuju Baghdad, tempat di mana Auj bin Unuk menetap. Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya untuk menggendong kayu tersebut. Kemudian Auj berkata kepada Nabi Nuh, "Aku tidak akan menuruti permintaanmu, kecuali engkau memberiku roti yang bisa membuatku kenyang." Di waktu itu, Nabi Nuh membawa 3 potong roti yang terbuat dari gandum. Dia pun memberikan 1 bagian rotinya. "Makanlah roti ini," kata Nabi Nuh kepada Auj bin Unuk. Melihat itu, Auj bin Unuk tertawa dan berkata, "Seumpama gunung ini jadi roti, itu pun tidak akan bisa mengenyangkan perutku. Bagaimana mungkin aku bisa kenyang hanya dengan roti yang kecil itu?"
Mendengar ejekan Auj bin Unuk, Nabi Nuh malah memotong roti tersebut menjadi lebih kecil. "Ini makanlah dan ucapkan bismillah," perintah Nabi Nuh. Auj bin Unuk mulai memakan roti tersebut. Lalu Nabi Nuh memberinya lagi sisa potongan roti tadi. Akan tetapi Auj bin Unuk menolaknya karena sudah merasa kenyang. Ia sudah tidak mampu lagi untuk memakannya. Setelah merasa kenyang, Auj bin Unuk menepati janjinya. Dia membawakan kayu dari Kufah sampai ke kampungnya Nabi Nuh. Menurut riwayat, Auj bin Unuk berusia sampai 3.800 tahun. Dia mati dibunuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Kejadian ini berawal ketika Nabi Musa dan kaumnya masuk ke wilayah Tanah Tih. Auj bin Unuk mencoba menyerang rombongan Nabi Musa. Dia mengangkat gunung di atas kepalanya dan akan melemparkan ke rombongan Nabi Musa. Lalu Allah mengutus ribuan burung hudhud. Burung-burung itu mematuk gunung yang dibawa Auj bin Unuk sampai berlubang. Gunung tersebut lalu jatuh membelenggu lehernya, yang membuatnya tak bisa bergerak. Melihat hal itu, Nabi Musa langsung melompat ke udara dan memukul Auj bin Unuk dengan tongkatnya. Auj bin Unuk akhirnya roboh dan tewas. Demikianlah kisah raksasa Auj bin Unuk yang pernah membantu Nabi Nuh, namun akhirnya tewas di tangan Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik peristiwa besar kapal Nabi Nuh yang dibuat untuk menghindari banjir, ada beberapa kisah binatang di kapal Nabi Nuh yang sangat menarik. Diketahui bahwa kapal megah itu tidak hanya mengangkut manusia beriman saja, namun Allah juga memerintahkan untuk menyelamatkan binatang. Setelah Nabi Nuh berhasil membuat kapal, Allah mengirim tanda untuk segera bersiap dengan banjir besar yang akan dikirim untuk menenggelamkan seluruh daratan. Allah juga segera memberi perintah Nabi Nuh untuk mengangkut orang-orang beriman dan juga binatang yang berpasangan. Binatang itu diangkut agar selamat dan kemudian bisa berkembang biak lagi mengisi bumi lagi. Berikut ini adalah beberapa kisah binatang di kapal Nabi Nuh dan penjelasan mengenai luas kapal yang sebagian penumpangnya adalah binatang saat itu. Ukuran besar kapal membuat banyak binatang bisa masuk. Selain diperintahkan oleh Allah, pembuatan kapal itu juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan dalam surat Hud ayat 37. Buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicara dengan aku tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Diriwayatkan Nabi Nuh membangun bahtera itu dalam waktu yang lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa panjang bahtera itu 1000 siku, lebarnya 600 siku, dan tingginya 300 siku. Dibangun dalam waktu 40 tahun lamanya. Dengan ukuran yang megah itu, banyak binatang yang bisa diangkut oleh Nabi Nuh. Baru-baru ini terdapat kabar bahwa ada sekelompok mahasiswa yang melakukan penelitian tentang seberapa banyak daya tampung kapal dari Nabi Nuh. Studi dari para mahasiswa dari Universitas of Leicester, Inggris, mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh mampu mengangkut 2,1 juta domba. Apakah semua jenis hewan diangkut kapal Nabi Nuh? Tak mudah untuk menjawab pertanyaan mengenai binatang apa saja yang dimuat oleh Nabi Nuh. Hingga saat ini masih menjadi perdebatan soal binatang yang diangkut kapal Nabi Nuh. Apakah semua hewan masuk ke kapal atau hanya yang di sekitar wilayah Nabi Nuh?
Al-Quran hanya menerangkan mengenai perintah untuk mengangkut hewan dalam keadaan sepasang. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatlah di dalam bahtera itu dan masing-masing binatang sepasang atau jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, orang yang beriman dan tidak beriman bersama Nabi Nuh itu kecuali sedikit. Surat Hud ayat 40. Setelah banjir, berikut ini adalah beberapa kisah binatang yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Perseteruan antara anjing dan kucing di kapal. Setelah berbagai macam binatang dan pengikut Nabi Nuh masuk ke bahtera, Nabi Nuh memerintahkan semua penumpang kapal untuk tidak bersetubuh. Nabi Nuh khawatir penumpang akan berkembang biak sehingga bahtera menjadi penuh sesak. Semua pun mengikuti perintah itu kecuali anjing. Anjing mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Mengetahui itu, anjing mendapatkan teguran. Namun bukannya kapok, anjing justru mengulanginya. Anjing kawin 2 kali sampai 3 kali. Hal itu kembali dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Mendengar laporan kucing, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu, terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Kotoran binatang menumpuk di kapal. Karena waktu yang terus berjalan, kotoran para binatang pun menumpuk di bahtera. Tentu itu menghasilkan kemenatan dan bau yang tak sedap. Nabi Nuh pun dibuat kepusingan karena hal ini. Kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk memeras ekor gajah. Dari perasan ekor gajah itu, muncul babi jantan dan babi betina. Kemudian babi memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Perseteruan kucing dan tikus. Setelah babi muncul, ada hewan baru yang muncul di kapal. Ketika babi bersin, muncul tikus jantan dan betina. Lantas tikus-tikus itu menggerogoti bagian-bagian pinggir kapal. Lagi-lagi masalah ini membuat Nabi Nuh pusing. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kawanan kucing untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir. Asbab peristiwa ini, terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Selain hewan-hewan yang jinak, ternyata yang masuk di dalam kapal Nabi Nuh juga ada hewan-hewan yang buas. Contohnya saja, ular, kalajengking, dan masih banyak lagi. Maka untuk melindungi diri dari hewan-hewan tersebut, berikut adalah doa yang diberikan oleh Nabi Nuh untuk para orang-orang yang beriman. Doa berlindung dari ular dan kalajengking. Pernah suatu hari ular dan kalajengking datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, berharap untuk diangkut ke dalam kapal bahtera yang beliau bangun. Namun keduanya ditolak oleh Nabi Nuh. Aku tidak akan mengangkut kalian berdua ke kapalku, sebab kalian adalah penyebab dari malapetaka atau azab, kata Nabi Nuh. Mendapatkan jawaban itu, ular dan kalajengking kemudian berkata, wahai Nuh, angkutlah kami berdua, maka kami akan tunduk kepadamu. Tidak akan ada seorang pun yang celaka bila ia mengingatmu. Maka barang siapa yang takut diganggu kedua binatang itu pada saat sedang berpergian, dianjurkan untuk membaca doa, Salamun ala Nuhi fil alamin. Al-Hafidh Ibnu As-Sakir juga menceritakan dalam Qiroptarinya, riwayat hadis yang dari Abi Umamah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang ketika berpergian membaca Sallallahu ala Nuhin wa ala Nuhis salam,
Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Nuh dan keselamatan atas Nabi Nuh. Maka ia tidak akan disengat kala jengking malam itu. Dinukir dari tafsir Qurbi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Selain itu, Nabi Nuh juga diberi gelar sebagai Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk berdakwah di Mesopotamia atau di Irak kuno, Nabi Nuh berdakwah dengan sangat tabah dan sabar menghadapi kaumnya. Nabi Nuh sebenarnya bukan nama aslinya. Nama asli Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar, namun dikenal dengan nama Nabi Nuh karena Nabi Nuh sering sekali menangis. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam untuk menyiarkan agama Allah dan memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun dakwah Nabi Nuh tidak disambut baik oleh kaumnya, malah dizalimi. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada kaumnya, yakni diturunkan azab yang bernama banjir bah yang menenggelamkan semua kaum Nabi Nuh yang menzalimi Nabi Nuh, bahkan anak dan istrinya Nabi Nuh. Yang selamat hanya yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Dan ketika banjir sudah surut, Nabi Nuh kembali menyiarkan agama Allah. Nabi Nuh juga disebut sebagai bapak kedua karena dari Nabi Nuh berlanjut keturunan dari Nabi Adam, yakni Sam, Yafet, dan juga Ham. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.